Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya dengan saya di channel Bos Jim ya. Apa kabar kawan-kawan semua? Kita masih membahas tentang P-Network ya. Untuk diketahui bahwa tanggal 17 ini P-Network sudah ada tampilan baru ya. Teman-teman sudah paham semua di video sebelumnya. Saya sudah buatkan video tentang esensi transfer mainnet ya, ada 6 di situ ya. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita bahas tentang materi hari ini adalah roadmap ya. Sebelum kita bahas tentang roadmap, tidak ada salahnya dulu teman-teman please di subscribe dulu channel Bos Jim, kemudian di like dan di share agar bermanfaat untuk mengedukasi kawan-kawan semua ya. Minimal ada gambaran lah, kita sama-sama belajar ya. Oke, kita lanjutkan ke roadmapnya daripada P-Network itu ya. Ini adalah syukur ya, kita syukur roadmapnya sudah ada, berarti tanda-tanda mainnet sudah semakin dekat ya. Udah terasa nih, mainnetnya udah terasa nih, roadmapnya sudah ada, berarti tanda-tanda mainnet ini segera akan hadir ya, akan muncul di akhir tahun ini ya, sesuai dengan yang dijelaskan di tampilan-tampilan P-Network sebelumnya oleh core team ya teman-teman. Selamat bagi teman-teman yang sudah setia menambang P-Network dari awal. Kesuksesan sudah di depan mata Anda ya. Oke, teman-teman semua, kita langsung buka roadmapnya ya. Kita buka P-Network kita. Nah, ini tampilan P-Network. Di sini ada your checklist dan roadmap. Kita akan membahas roadmap ya. Checklistnya sudah kita bahas. Oke, kita akan buka dulu roadmapnya. Nah, teman-teman semua ya, ini roadmapnya panjang banget ya. Roadmapnya panjang. Ada beberapa yang harus kita bahas di sini. Yang pertama roadmap, fase 1 beta, fase 2 testnet, kemudian fase 3 mainnet, enclosed network periode, kemudian average mainnet, dan QAC verifikasi. Yang terakhir adalah restriction the enclosed network ya. Oh ini, the over network periode pembuka ya. Oke, kita bahas dari awal ya. Saya akan bacakan below is the new draft. Saya ini aja ya, saya bahasa Indonesia ini aja ya. Teman-teman yang panjang nih bahasa Inggrisnya. Oke, below is the new draft ya. Di bawah ini adalah draft baru daripada roadmap dari white paper kami. Ini meninjau dua fase pertama jaringan beta dan testnet. Nah, fase pertamanya itu ada jaringan beta dan testnet ya, teman-teman ya. Di garis bawahi. Dan memperkenalkan fase mainnet secara lebih rinci. Umpan balik Anda diterima sebelum kami memperbarui white paper resmi di situs web kami saat Over Network dimulai. Ingatlah, kami juga sedang mengerjakan draft baru dari bab white paper lainnya dan akan segera merilisnya yang berpotensi memperjelas pertanyaan yang mungkin Anda miliki sekarang. Oh ya, berarti core team saat ini sedang membuat white paper baru ya. White paper ini penambahan mungkin akan ditambahkan nanti di white papernya ya, yang draft-draft yang sedang mereka buat sekarang ya. Nah, oke, kita masuk ke roadmap ya. Roadmap kalau diartikan itu peta jalan sebenarnya teman-teman ya. Ya, jalan dari siklus lah, roadmap ya. P-Network unik dalam desain teknologi dan ekosistem kami serta pentingnya masukan komunitas kami dalam pengembangan ya. Keunikan ini paling baik disajikan dengan pendekatan yang bijaksana dan berulang, yang memungkinkan umpan balik komunitas, pengujian produk fitur dan pengalaman pengguna dan fase yang ditentukan oleh pencapaian. Ada 3 fase utama pengembangan kami. Yang pertama adalah beta, testnet, dan mainnet. Nah, di roadmap ini yang dibahas ada 3 teman-teman ya, yaitu yang pertama adalah fase betanya, kemudian yang kedua adalah fase testnet ya, yang kemudian yang ketiga adalah mainnet ya. Yang pertama beta, kemudian yang kedua adalah fase testnet, yang ketiga adalah fase mainnet ya. Itu yang dibahas di roadmapnya ini ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke fase beta ya. Fase beta ini awalnya pada bulan Desember lalu ya, 2018 lalu sebenarnya diluncurkan fase betanya ya. Ini seperti yang pada bulan Desember 2012 lalu kami meluncurkan aplikasi seluler kami secara publik di App Store dan iOS sebagai prototip alpha yang menggunakan pioner awal pada hari Pi 14 Maret 2019 ya. Jadi teman-teman, fase betanya ini 2018 pada bulan Desember sudah diluncurkan dulu ya fase betanya. Kemudian Pi muncul untuk ditambang itu tanggal 14 Maret 2019 ya teman-teman ya. Kita dulu mulainya 2019 ya,
untuk nambangnya ya. Oke. Kemudian buku putih Pi asli diterbitkan menandai peluncuran resmi jaringan Pi ya, buku putihnya white paper ya, kalau yang ada di situ mungkin teman-teman udah lihat di profilnya itu white papernya ya. Oke, kita terus lanjutkan. Pada tahap ini aplikasi kami memungkinkan pioner untuk menambang Pi dengan berkontribusi pada pertumbuhan dan keamanan blockchain Pi masa depan. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk meluncurkan mainnet dan membangun ekosistem ya. Intinya adalah prase beta ini adalah awal yang menceritakan awal mulanya Pi Network ini. Kemudian dari bulan Desember 2018 dia muncul, dan 2019 Maret, tanggal 14 Maret itu para pioner sudah bisa menambang. Waktu itu masih kencang ya, masih kencang. Awal-awal munculnya itu pendapatan Picoin kita itu masih kencang waktu itu ya, masih tidak seperti sekarang. Sekarang sudah 0, sekian ya. Kalau dulu masih berapa dulu ya, lupa saya ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kemudian pencapaian besar berikut selama fase beta. Ini saya singkat ya teman-teman ya. Nanti kalau saya baca semuanya kepanjangan. Saya ambil intisarinya saja ya. Kemudian aplikasi seluler di Pi Network itu terdaftar dan dapat diakses melalui App Store, iOS dan Play Store ya. Betul. Jaringan Pi tumbuh dari 0 ya. Jaringan Pi tumbuh dulu dari menjadi 0, dari 0 sampai ke 3,5 juta perintis. Nah, dari 0 sampai 3,5 di awal-awal ya. Dulu di awal-awal 0 sampai 3,5 juta perintis awalnya ya yang terlibat. Komunitas jaringan Pi secara aktif terlibat dengan proyek melalui transaksi layar beranda, aplikasi dan aplikasi obrolan. Jaringan Pi menjangkau 233 negara dan wilayah di seluruh dunia. Wah, luar biasa teman-teman ya. Jadi jaringan Pi saat ini sudah mencapai 233 negara. Kalau kalian tidak putuskan untuk ikut dari sekarang, kalian akan menyesal nantinya ya. Oke, kita lanjutkan lagi di fase kedua, ini fase testnet. Nah, kalau fase testnet mungkin teman-teman yang nambang di tahun 2020 sudah mencoba, sudah merasakan ya. Teman-teman, saya yakin kalau yang fase pertama, fase beta, mungkin sebagian kecil aja, ada 3,5 juta yang ikut. Itu pun saya tidak tahu apakah masih ya orang-orangnya itu, apakah masih apa enggak ya, yang dulu-dulu yang di awal ya. Kemudian sekarang fase testnet sudah mulai banyak waktu itu ya, udah mulai banyak yang mencoba untuk testnet ya. Oke, kita bacakan aja artinya ya, keterangannya fase testnetnya. Nah, ini fase ini dimulai pada 14 Maret 2020, betul. 14 Maret 2020 ya, waktu itu. Jadi memang kalau saya lihat kawan-kawan semua, itu ada kejutan ya. Tiap tahun itu ada kejutan. Tanggal 14 Maret 2019 itu awal pioner menambang ya. 14 Maret 2020 itu fase testnetnya. Kita sudah bisa testnet, mencoba ngirim testnet ya, koin yang testnet ya, koin yang masih bukan koin asli ya, sama pioner ya tentunya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Menandai persiapan kritis lainnya untuk transisi ke blockchain terdesentralisasi. Oke. Testnet langsung dengan node didistribusi dari seluruh dunia. Perangkat lunak node Pi Network memungkinkan komputer individu untuk mendukung menjalankan Pi testnet. Menggunakan koin Pi hanya tersedia untuk tujuan pengujian. Ya, betul. Memang kalau teman-teman mungkin sudah mencoba untuk masuk ke wallet ya, Pi browser Anda, kemudian mencoba membuka wallet Anda, kemudian dan sudah mencoba untuk testnet, berarti Anda sudah ada di fase testnet waktu itu ya. Termasuk saya juga sudah 14 Maret sudah mencoba untuk testnet ya di akun utama saya. Terus terang aja saya juga 2019 sudah mulai nambang ya, cuman saya sempat berhenti karena saya ragu ya kan. Ini kok lama sekali gitu. Setelah saya berhenti menambang sekitar 3 bulan, saya lanjutkan kembali. Oh, ternyata saya baca white papernya, ternyata white papernya bagus ya. Ini adalah masa depan, poin masa depan. Nah, oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Jangan bosan-bosan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari tadi di testnet ya, Pi hanya tersedia untuk tujuan pengujian, betul, dan tidak ada hubungannya dengan saldo akun pioner di aplikasi Pi. Pi testnet telah mencapai lebih dari 10.000 node komunitas yang berfungsi penuh dan lebih dari 100.000 node aktif harian dalam daftar tunggu. Dan seperti yang dijelaskan sebagian selanjutnya, akan terus ada untuk tujuan
pengujian di fase mainnet. Ya, betul ya. Teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, testnet ini bukan tidak mempengaruhi koin asli Anda. Kalau mencoba, misalnya Anda mentransfer ke temannya 50.000, 50, 100, itu tidak ada pengaruhnya, karena itu hanya tes ya, bukan koin asli ya, hanya untuk testnet aja ya. Oke, untuk operasi kedua, sebenarnya testnet ini memungkinkan pengujian konektivitas, teman-teman. Makanya disarankan teman-teman untuk mencoba untuk tes. Anda sering mencoba untuk testnet, terus aja coba aja antar membernya, antar referralnya, baik itu di bawah kita maupun di atas, silahkan dicoba aja. Kalau memang lancar, berarti wallet Anda aman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sudah sampai mana ya? Sebenarnya intinya testnet ini aja sih. Nah, saya akan bacakan yang PTSLO ya. PTestnet memungkinkan pengujian konektivitas, kinerja keamanan, dan stabilitas skalabilitas blockchain, dan memungkinkan pengembang aplikasi fee untuk mengembangkan aplikasi Pi sebelum mereka dapat menyebarkan aplikasi mereka di mainnet. Ya, selama fase testnet, 3 strategi utama yang diadopsi. Ya, ingat, 3 strategi utama yang diadopsi selama fase mainnet. Yang pertama adalah desentralisasi melalui testnet nodes. Ya, nodes itu ada di PC teman-teman. Ya, kalau misalnya teman-teman sudah di node ya, sudah membuka di node seperti saya sudah buka di node, itu di situ akan muncul ya, dia bahasa Inggris di situ, tapi di node itu ya bahasa Inggris pinode mode tulisannya. Teman-teman mungkin sudah nonton video saya sebelumnya, ada penjelasannya di situ, ada tutorialnya bagaimana cara masuk ke pinode ya. Oke. Tapi untuk pinode yang untuk konfigurasi masih coming soon ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi yang pertama adalah desentralisasi melalui testnet nodes. Kemudian yang kedua, itu pertumbuhan melalui aplikasi Pi utama untuk penambangan seluler ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembuatan utilitas melalui platform aplikasi Pi di browser Pi. Testnet berjalan secara paralel dengan aplikasi penambangan seluler Pi dan fase pertama, dan memungkinkan node komunitas yang terdesentralisasi untuk online dan siap untuk mainnet. Betul. Nah, yang dibilang di sini yang ketiga adalah yang net yang sekarang itu masih paralel dengan fase beta kita. Dengan ya, bahasa kasarnya HP yang aplikasi yang di sini dengan yang di node itu sekarang masih paralel ya, masih paralel, teman-teman. Kalau kita buka node sekarang, itu akan muncul di situ koin kita berapa, kemudian seluruh akan sama dengan di HP kita. Itu dia paralel, masih paralel ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Secara khusus, testnet node membantu penilaian kinerja keamanan dan stabilitas pengujian aplikasi mereka terhadap Pi blockchain. Nah, itu sebenarnya sih intinya begitu ya, testnet ya. Hanya membahas tentang testnet kalau di fase 2 ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini ada keterangan pencapaian besar berikut dibuat selama testnet. Ini pencapaian besarnya ya. Banyak versi perangkat lunak nodes dirilis. Itu pencapaian besarnya. Platform Pi dirilis bersama dengan bahan utama infrastruktur ekosistem kami, wallet, browser, base ROM, dan alat pengembang. Ya, selama fase testnet ini memang banyak sudah muncul menu, maksudnya menu Pi di browser itu ada menu mainnet, e-wallet, malah menu yang terakhir yang muncul ada menu KYC. Itu salah satu pencapaian besarnya ya yang dicapai selama fase testnet ini. Kemudian kita lanjutkan lagi aja ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi ke fase 3. Ini yang perlu, ini fase 3 yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Fase mainnet. Ini saya yakin ini yang ditunggu sama kawan-kawan semua ya. Oke. Ini adalah fase mainnet. Saya bacakan keterangannya aja ya, teman-teman, sedikit nih ya. Pada bulan Desember 2021, di garis bawahi, pada bulan Desember 2021 ya, sekarang ini ya kan, akhir bulan kawan-kawan semua ya. Saya senang karena akhir bulan ini kita sudah mainnet. Banyak teman-teman kita yang mungkin para haters ya mengetawakan kita, halu, ada keluar ini keluar itu di medsos, halu, ya udahlah nggak apa-apa. Terus juga ya, kalau kita nggak apa-apa, terus juga kalau misalnya ada sesuatu kan kita tidak rugi, itu juga bukan berbayar ya kan, ini gratis loh bro. Oke, kita bacakan lagi. Pada bulan Desember 2021, mainnet dari blockchain Pi akan ditayangkan. Wow, keren ya. Migrasi saldo pioner dari akun telepon mereka ke mainnet dimulai selama periode ini. Ingat, Desember ya, akhir Desember kawan-kawan ya. Oke, autentikasi
KYC dan perintis mendahului migrasi saldo mereka ke mainnet. Ya, oke. Untuk memberikan waktu yang cukup bagi jutaan pioner agar berhasil menyelesaikan verifikasi KYC mereka, membuat utilitas di ekosistem Pi dan terus melakukan iterasi pada teknologi dan desain ekosistem kami, mainnet akan memiliki 2 periode. Iya, ini sebenarnya saya akan bahas nanti nih kalau 2 periode ini ya. Tapi kita bacakan aja. Nanti pada masa mainnet itu ada periode teman-teman ya, ada periode mainnet terbuka dan mainnet tertutup ya, nanti saya akan bacakan ya, nanti penjelasannya di next video ya. Oke, kita lanjut lagi. Pada awal mainnet dengan firewall yaitu jaringan tertutup. Nah, ini jaringan tertutup, dan kemudian buka mainnet jaringan terbuka, ada 2, udah saya jelasin tadi. Periode ini akan dimulai Desember 2021. Periode jaringan tertutup berarti bahwa mainnet aktif tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Nah, jadi teman-teman di jaringan tertutup ini nanti tidak akan terkoneksi dengan eksternal dulu, mungkin dengan Pioneer saja, dengan Pi Network saja ya, tim Pi Network ya, tidak bisa di luar ya, tidak kita bisa baik itu di exchanger lain, itu tidak bisa selama masa mainnet tertutup ya, tidak bisa. Oke, kita lanjutkan lagi. Perintis akan dapat meluangkan waktu untuk KYC dan migrasi Pi mereka ke blockchain mainnet langsung. Nah, ya, berarti selama mainnet tertutup teman-teman, Anda punya kesempatan untuk KYC, ya. Anda punya kesempatan untuk KYC. Ingat, kesempatan untuk KYC pada masa mainnet tertutup. Jadi, semua yang belum mainnet di Malaysia, semua yang teman-teman yang belum KYC nanti di mainnet tertutup Anda bisa lakukan. Ya, karena mainnet tertutup belum bisa apa-apa, hanya kita bisa menukarkan koin kita hanya dengan barang saja. Kayaknya seperti itu kan keterangannya ya. Saya akan baca lagi ya. Oke, kita baca lagi. Kita akan baca lagi sampai mana tadi ya? Oh, akan memiliki 2 periode sudah. Saldo apapun yang dimigrasikan ke mainnet dapat digunakan pada saat tertutup, bisa digunakan ya. Kemudian mentransfer ke Pioneer lain. Nah, teman-teman, di jaringan tertutup kita bisa transfer koin Pi kita ya ke teman-teman yang lain, ke Pioneer yang lain, tapi tidak bisa transfer keluar ya. Maksudnya keluar baik itu ke e-wallet lain, itu tidak bisa pada masa tertutup ya, mainnet tertutup. Oke, kita lanjut lagi. Untuk membeli barang dan layanan di aplikasi Pi, nah ini kita bisa beli barang loh bro selama mainnet tertutup, tapi ya pelan-pelan dulu lah ya, biarkan harganya naik dulu baru kita beli barang. Kalau sekarang beli barang, nanti beli barang teman-teman itu masih rendah harganya ya kan, kita rugi. Begitu naik, nyesel ya kan, kita udah lama nambang, kita jual dengan harga murah, waduh sayang sekali itu bro. Oke ya, kita lanjut lagi. Kemudian mainnet langsung saldo ya, berlayanan Pi transfer atau dikunci selama jangka. Nah, ini bisa dikunci selama jangka waktu tertentu untuk tingkat penambahan yang lebih tinggi ya. Lockup balance maksudnya ya. Kita selama jaringan tertutup kita juga bisa mengunci ya. Mengunci koin kita. Perintis KYC akan dapat menggunakan Pi mereka di mainnet secara bebas di lingkungan tertutup dalam jaringan Pi. Woi, yang para perintis tentunya bebas menggunakan koinnya ya. Woi, enak banget nih. Jaringan, namun periode ini tidak akan memungkinkan konektivitas antara blockchain Pi dan blockchain lainnya. Oh ye, bagus juga nih ya kan. Jadi di jaringan tertutup ini teman-teman, kita tidak bisa connect dengan blockchain lain. Misalnya mau transfer ke blockchainnya Bitcoin atau Ethereum, itu tidak bisa selama jaringan tertutup ini. Ini sebenarnya bagus teman-teman. Ini adalah menghindari para cukong ya, menghindari para cukong yang ingin membeli koin Pi kita dengan harga murah ya. Ini di perputaran di Pioneer ini sangat bagus. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena memungkinkan untuk kita mempertahankan harganya. Begitu harga sudah tinggi ya kan, di Pioneer kita, di jaringan kita atau di sekitar kita ya, sesama Pioneer, kalau sudah tinggi nilai Pi Network ini ya kan, baru akan kebuka jaringan terbuka. Nah, kalau sudah jaringan terbuka, para cukong tidak bisa beli dengan murah ya kan, tidak bisa beli dengan harga murah ataupun dengan harga yang sedikit, tentunya karena kita sudah punya harga tinggi
Ya kan teman-teman kan? Kita sudah punya harga tinggi, ya sudah dibuka ke umum, dibuka ke e-wallet lain, ke exchanger lain seperti Indodax, Luno dan lain-lain sebagainya, Binance dan lain-lain sebagainya. Tentunya sudah dengan harga tinggi. Beda ya, beda tentunya dengan koin-koin micin yang kayak sekarang. Kalau koin micin kayak sekarang sudah dilempar dengan harga murah, dibeli sama cukong, ya kan? Dibeli dengan orang-orang yang sudah banyak duitnya. Yang mungkin harganya 100 rupiah. Kalau saya sih juga begitu. Saya begitu ada koin micin, harganya 100 rupiah, saya borong tuh koin itu. Nanti begitu harga 10.000, saya jual. Untung banyak saya. Nah, ini P-Network tidak mau begitu. Ya, P-Network tidak mau. Dia akan mempertahankan harganya di jaringan kita dulu, baru begitu P-Network harganya tinggi, baru dia akan mainnya terbuka. Good. Ya, ini adalah luar biasa cerdas. Ya, saya akui ini cerdas. Pemikiran daripada Pak Nicholas dan tim ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai mana ya? Karena saking semangatnya ya, sorry teman-teman ya. Oke, kita sekarang ke blockchain lainnya. Keuntungan dari pendekatan dua periode ke mainnet ya. Advent of the two period approach to mainnet. Saya akan jelaskan ini ya. Membangun dan menerapkan lebih banyak aplikasi Pi dan memungkinkan lebih banyak utilitas dibuat dan digunakan mentransaksikan aplikasi Pi yang digunakan di testnet ke mainnet ya. Oke. Ini million of winners ya. Iterasi pada modifikasi dan penyesuaian pun pada mainnet ekosistem sebuah jaringan terbuka. Periode jaringan tertutup memberikan waktu bagi jutaan perintis ke KYC yang memigrasikan Pi mereka ke mainnet ya. Intinya teman-teman di sini adalah memberikan kesempatan kepada semua para pioner untuk melakukan KYC pada jaringan tertutup. Ya, udah saya jelasin tadi. Kemudian hanya sebagian kecil dan perintis yang mampu menyelesaikan KYC mereka sekitar peluncuran mainnet. Selama beberapa bulan mendatang, kami akan terus menunjukkan solusi KYC ke lebih banyak perintis dan membantu mereka menyelesaikan KYC terbuka. Berarti ini nanti akan bertahap kayaknya. KYC-nya sekian slot, punya slot-slot ya, mungkin ada per slot kayak dulu yang slot pertama adalah 100 orang, kemudian nanti mungkin semakin banyak ditambah ya, kayaknya seperti dan perintis untuk menyelesaikan KYC mereka ya. Sebenarnya intinya ini pada saat masa testnet ini adalah masa mainnet ini adalah memberikan kesempatan ya, memberikan kesempatan kepada kita para pioner untuk melakukan KYC ya. Ini sebenarnya intinya di sini ya. Dan ada beberapa lagi ini kalau saya baca banyak sekali ya teman-teman ya. Nih ya. Nah, saya lanjut lagi ke KYC verifikasi and mainnet balance transfer. Selanjutnya di situ aja ya. KYC adalah proses verifikasi identifikasi untuk membedakan akun asli dari akun palsu. Itu sebenarnya tujuannya. Tujuan dari KYC itu adalah membedakan akun asli dan akun palsu ya. Jadi itu ya teman-teman ya. PCP Network adalah untuk membangun token dan ekosistem yang inklusif dan terdistribusi paling luas untuk semua perintis. Oke. Mekanisme penambangan P-Network berbasis jaringan sosial dan tingkat penambangan telah berkurang setengahnya 5 kali lipat sejauh ukuran jaringan sosial tumbuh menjadi lebih dari 1K, 10.000, 100.000, 1 juta, dan 10 juta anggota yang terlibat. Oleh karena itu, Pi memiliki kebijakan ketat 1 akun per orang. Waduh, ya betul ya.
Jadi untuk diketahui kawan-kawan semua, P-network ini tidak sembarang, tidak bisa di paralel. Maksudnya tidak bisa di paralel. Satu orang memiliki 2 akun tidak bisa. Ya, satu orang satu akun. One people, one akun. Ya, tidak bisa dia satu orang 2 akun. Ya, makanya itulah pentingnya daripada KYC. Jadi kalau Anda yang mungkin memiliki akun cloning, ya siap-siap Anda tidak bisa KYC, ya. Yang jelas Anda pilih akun yang mana yang paling banyak koinnya, itulah yang dipilih. Ya, dari sekarang sudahlah, jangan lanjutkan lagi yang cloning. Tidak ada gunanya, tidak akan lulus KYC, ya. Kecuali Anda punya 2 identitas yang berbeda baru bisa. Ya, kalau satu identitas masih namanya sama, kemudian orangnya ini tidak bisa akan lolos dong, bro. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Kalau saya baca nih panjang sih sebenarnya ya. Di sini ada mobil balance ya, saldo seluler, saldo. Untuk mempermudah kami mendefinisikan sebagai konsep saldo Pi sebagai berikut. Saldo seluler, saldo Pi ini ditampilkan di akun Pioneer aplikasi seluler ya. Dipindah saldo yang diizinkan. Nah, ini sebenarnya panjang ya teman-teman ya. Pioneer reward, ada contributor reward, ambassador reward ya. Nah, ini punya reward semua ya. Mungkin teman-teman sudah lihat di profilnya yang menjadi Pioneer rewardnya apa. Pioneer reward itu adalah hasil kita sendiri, hasil tambang kita sendiri. Kemudian contributor reward itu hasil kita circle ya, security circle. Kemudian ambassador reward itu adalah kita sebagai ambasadornya ya, punya sebagai leader ya teman-teman ya, bonusnya. Nah, ini panjang juga ya teman-teman ya, saya tidak bisa jelaskan semua. Ini teman-teman bisa baca semuanya ya. Nah, ini yang terakhir ini adalah periode jaringan terbuka. Nah, oh ya, ini saya bacakan yang ini yang penting ya teman-teman ya. Yang penting adalah the following use Pioneer to app ya. Ini pengguna transaksi Pioneer app berikut akan diizinkan ini ya. Pertukaran fee, exchange of fee goods ya. Pertukaran fee untuk barang dan jasa melalui aplikasi fee, transfer fee antara perintis untuk barang dan jasa, penggunaan berikut akan dilarang. Ini yang akan dilarang ya. Yang tadi yang diperbolehkan adalah pertukaran fee untuk barang dan jasa itu boleh, teman-teman. Kemudian transfer fee untuk perintis untuk barang dan jasa. Ya, itu untuk yang jelas untuk belanja itu boleh kan, untuk tukar barter boleh ya, untuk periode ini ya, periode tertutup ini ya. Kemudian ini yang dilarang ya, yang dilarang di periode tertutup, pertukaran fee untuk barang dan jasa melalui pertukaran fee untuk mata uang fiat. Nah, kalau mau misalnya teman-teman koin fee kalau kita tukar di uang fiat, uang asli misalnya rupiah, itu tidak boleh di masa jaringan tertutup, mainnet tertutup, tidak boleh ya, itu yang dilarang di jaringan tertutup, ingat. Kemudian pertukaran fee untuk cryptocurrency lainnya, misalnya kita mau nukar ke Bitcoin, itu tidak boleh untuk jaringan pada saat mainnet tertutup ya. Selanjutnya transfer fee untuk janji fiat atau mata uang kripto lainnya di masa mendatang, tidak boleh, itu belum boleh. Ke Binance, ke exchange lainnya belum bisa ya, jaringan tertutup ya. Kemudian kita bahas lagi periode jaringan terbuka. Yang terakhir ini adalah the open network period ya. Nah, jaringan terbuka bergantung pada kematangan ekonomi jaringan tertutup dan kemajuan KYC. Periode ini dapat dimulai pada hari Pi. Wah, 14 Maret 2022 lagi kawan-kawan. Memang 14 Maret itu sangat luar biasa. Yang pertama 14 Maret 2019, teman-teman sudah baru pertama kali mulai menambang. Kemudian 14 Maret 2021 itu adalah masa testnet ya, dan sekarang 14 Maret 2022 adalah mainnet terbuka ya. Nah, mainnet terbuka ini apa saja yang diperbolehkan, teman-teman kita bacakan lagi. Dan P2 28 Juni 2022 ya, sekitar dari Maret sampai Juni lah, kan dekat tuh, tidak terlalu jauh ya. Siap-siap, tangan terbuka, exchange terbuka semuanya. Kalau sudah jaringan terbuka, mainnet jaringan terbuka, itu sudah bisa kemana-mana, baik itu ke exchange, mau ditukar ke Bitcoin, Ethereum, sudah bisa di pertukaran apapun, itu sudah terbuka, namanya saja sudah terbuka di periode terbuka teman-teman ya. Oke.
Periode jaringan terbuka berarti bahwa variable dalam periode jaringan tertutup akan dihapus. Oke, berarti kalau sudah terbuka, saat jaringan tertutup, jaringan terbuka, mainnet terbuka sudah diterapkan, jadi mainnet tertutup sudah ditutup jadinya ya, tidak berlaku lagi kawan-kawan ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, periode jaringan terbuka berarti bahwa firewall dalam jaringan tertutup akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapa saja yang terhubung ke mainnet. Panggilan API tidak akan di firewall, dan Pioneer akan dapat menjalankan pinode dan layanan API mereka sendiri. Perintis akan memiliki konektivitas dengan blockchain lainnya. Node komunitas juga dapat menjalankan mainnet. Oke, jadi intinya teman-teman itu tadi ya. Itu tadi intinya untuk jaringan terbuka, mainnet terbuka, sudah terbuka semua. Sudah terbuka semua ya mainnetnya. Kalau sudah mainnet terbuka, baik itu mau transaksi Pi dengan barang, transaksi ke blockchain lain, atau ke Bitcoin, Ethereum sudah bisa. Kemudian mau transaksi di Binance, di Indodax, itu sudah masuk kalau sudah terbuka teman-teman ya. Itu intinya ya kawan-kawan semua ya. Yang jelas di sini ada 3 frase yang di roadmapnya. Yang frase beta itu sudah saya jelaskan tadi, frase awal, kemudian ada frase testnet, dan ada frase mainnet ya. Di mainnet itu ada 2, yaitu mainnet tertutup dan mainnet terbuka. Oke kawan-kawan semua, terima kasih sudah nonton. Kalau teman-teman sudah menyukai video saya, jangan lupa di subscribe, kemudian di like dan share channel ini, dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kita doakan selama Pi tertutup nanti, mainnet tertutup nanti, teman-teman lolos KYC semua. Amin. Ya, sekian dulu dari saya, dari Bos Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.